Ini saya lagi mau ke masjid, teman-teman. Terus itu coba lihat. Ada aurora tuh, gerak-gerak banget. Wih, Masya Allah. Ini sholat subuh disambut aurora. Wah, keren gede ini, teman-teman. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu. Alhamdulillah, setelah sahur, saya berencana berangkat untuk sholat subuh berjamaah di masjid di sini. Teman-teman, di sini subuhnya jam 8 kurang dikit. Jadi walaupun langit masih gelap, seperti teman-teman lihat saat ini, suasana sudah agak mulai ramai, teman-teman. Mobil-mobil sudah pada lewat gitu ya. Dan sebenarnya orang-orang sudah mulai beraktivitas. Unik banget rasanya. Gelapnya masih terasa seperti malam, tapi ritme kotanya sebenarnya ini udah pagi. Dan di pagi hari ini, saya ke masjid untuk sholat subuh menggunakan sepeda, teman-teman. Udaranya cukup dingin. Saat ini di suhu rentang -1 sampai 0 derajat, teman-teman. Jadi ya belum terlalu banyak salju sebenarnya. Seperti teman-teman lihat di samping kiri, saljunya ya hanya sedikit saja saat ini. Teman-teman, gimana puasanya hari ini? Semoga lancar ya, kuat dan penuh berkah sampai waktu berbuka nanti. Ngomong-ngomong, sahurnya tadi pakai apa? Share dong di kolom komentar. Saya penasaran banget menu sahur teman-teman hari ini. Nah, saya mau tanya, teman-teman penasaran nggak rasanya sholat subuh berjamaah di masjid yang ada di ibu kota paling utara di dunia? Nah, sebagaimana teman-teman tahu, saya saat ini tinggal di Reykjavik, ibu kota Islandia. Dan jujur pengalaman sholat subuh di sini gitu ya, itu beda banget teman-teman. Tapi tunggu dulu. Perjalanan menuju masjid ada sesuatu yang luar biasa loh di pagi hari ini. Hayo tebak apa? Kayaknya udah tahu sih di awal. Jadi teman-teman, ketika saya hampir sampai, sebenarnya sudah sampai sih karena sangat dekat dengan masjid gitu ya. Nah, di langit yang masih gelap ini gitu ya, ternyata saya disambut oleh aurora borealis. Beneran tepat di sekitar area masjid bisa terlihat gitu. Bayangin teman-teman, mau sholat subuh gitu ya, langitnya bukan cuman gelap biasa, tapi melihat sebuah sosok yang menari-nari dengan cahaya hijau.
Dan jujur itu momen yang gak setiap pagi hari terjadi gitu. Dan ini ya luar biasa gitu. Alhamdulillah banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget sama aurora, terutama kenapa bisa muncul, kenapa warnanya bisa berbagai warna gitu ya, ada yang hijau, ungu, merah, dan bagaimana proses secara ilmiah, tenang ya. Pokoknya akan saya bantu jelaskan dengan cara yang mudah dipahami. Kalau teman-teman menonton vlog ini sampai habis pasti akan memahami. Capek. Nanti saya akan menggunakan animasi, maksud saya video animasi langsung dari NASA, supaya makin jelas dan gak bikin bingung. Pokoknya teman-teman jangan hanya baca judul kemudian komen ya. Tapi teman-teman harus lihat vlog saya ini secara lengkap, baru bertanya gitu. Karena jujur banyak banget yang suka bertanya cuman dari lihat judul gitu ya. Terus sebenarnya padahal udah saya jelaskan gitu ya di vlog. Jangan seperti itu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya mau ngetes gitu ya. Siapa aja yang benar-benar menonton vlog ini gitu ya. Kalau teman-teman menonton sampai di detik dan menit ini, boleh komen nggak angka 7 di kolom komentar. Ini saya mau ngecek doang sih sebenarnya siapa yang beneran menonton gitu ya. Teman-teman cukup komen angka 7 aja. Itu inisial dari pemimpi 07. Nah teman-teman, ini nggak begitu jauh lagi sebenarnya ke masjid, dan ini adalah detik-detik sebelum akhirnya saya melihat sosok hijau, si aurora borealis, sebelum saya memarkir sepeda saya di sekitar masjid, teman-teman. Jujur sih awalnya memang agak mirip awan terlebih dahulu, karena datangnya agak terlalu jauh gitu ya, nggak beneran di atas kepala. Tapi lama-kelamaan kayak geraknya lebih cepat gitu loh teman-teman. Dan akhirnya sedikit demi sedikit berubah warna menjadi hijau. Pokoknya teman-teman simak aja ya. Sebenarnya jujur saya tuh pengen lama-lama gitu ya ngeliatin. Cuman karena saya juga tujuannya sebenarnya adalah untuk sholat berjamaah, sholat subuh. Jadi ya saya nggak bisa berlama-lama teman-teman menyaksikan aurora borealis di luar masjid. Wow, disambut aurora dong teman-teman dekat masjid tuh. Ini saya lagi mau ke masjid teman-teman. Terus itu coba lihat, ada aurora tuh, gerak-gerak banget. Wih, Masya Allah. Ini sholat subuh disambut aurora. Wah keren, gede ini teman-teman. Wow. Ini saya lagi mau sholat subuh ke masjid teman-teman tuh. Ini lagi di samping masjid, ternyata pas lihat ke kiri lagi ada aurora banyak tuh. Ya kan? Tuh teman-teman, auroranya di belakang tuh. Wih. Alhamdulillah ya. Sholat Isya pernah lihat aurora gitu di sini. Ini mau sholat subuh juga ada aurora teman-teman. Cuman teman-teman ini karena udah agak terang ya, karena udah ya ini ya meskipun jam seberapa sekarang, setengah 8 pagi gitu ya.
Cuman kan bentar lagi matahari terbit. Makanya dari kemarin tuh saya tuh beberapa kali ngeliat aurora tuh pagi-pagi terus. Tuh, mungkin kalau misalkan agak malam lebih agak gelap, bisa lebih kelihatan terang sih. Tuh. Oh ya teman-teman, itu tuh apa? Bulan sabit tuh berubah-ubah warna sih. Warnanya tuh merah, oranye, terus ada hijau, biru gitu. Tuh di sebelah sana kelihatan nggak teman-teman? Cuman ini sebenarnya indeksnya cuma satu loh. KPI indeksnya cuma satu, jadi kecil banget. Tapi kan meskipun kecil, coba lihat, masih bisa ngelihat aurora gitu. Meskipun sebenarnya agak jauh, itu sebenarnya arah utara teman-teman tuh. Tapi udah mulai kayak mau gede lagi kan itu, coba lihat. Ya kan? Ya kan, udah mau gede lagi tuh. Tuh, itu coba lihat gerakan tuh. Wih. Ini kayaknya bakal nambah gede sih ini, coba lihat. Nah, jadi teman-teman, kalau nanti ya teman-teman mau ke Iceland, tuh udah mulai hijau sekarang ini. Kalau mau ke Iceland, jangan, terutama buat yang muslim ya, jangan lupa teman-teman mengunjungi ini nih, Masjid Iceland ini, Masjid Jami Iceland, the Grand Mass of Iceland. Terutama kalau misalnya teman-teman sholat isya atau sholat subuh kayak sekarang tuh, wah ini semakin jelas loh. Tadi kan agak samar-samar ya, ya kan? Cuman agak ketutup awan teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa berkesempatan buat melihat aurora seperti ini. Waktu saya sholat isya juga pernah, teman-teman bisa cek bagian deskripsi ya. Ketika saya ketemu aurora borealis, ketika waktu itu saya mau sholat isya teman-teman. Nah sekarang giliran mau sholat subuh nih itu. Karena hari ini kan hari Minggu, jadi kayak ya udah nggak ada kuliah, nggak ada kerjaan juga. Terus saya mau ikutan sholat subuh berjamaah gitu sekalian. Tapi alhamdulillah tuh bisa ngelihat aurora. Ini masih 15 menit lagi sih waktu subuhnya teman-teman. Wah udah agak ngilang lagi ya. Pokoknya teman-teman jujur kalau kesini, ya, terutama yang muslim, mampir ya kesini ya. Ke masjid paling utara di dunia harusnya. Masjid paling utara yang ada di ibu kota. Masjid yang ada di ibu kota paling utara di dunia gitu. Tuh. Oh tuh gede lagi kan? Iya kan? Wih. Wah ini semoga agak kesini sih. Enggak, itu kan terlalu utara ya teman-teman. Mudah-mudahan dia agak maju kesini gitu loh. Lewat masjid gitu loh. Jadi kayak, jadi saya fotoin sebelah sana tuh bagus gitu. Tuh ini udah mulai terang lagi kan? Wih. Teman-teman, karena tujuannya adalah untuk sholat subuh ke masjid, jadi mohon maaf, saya sudahi aja ya melihat aurora borealisnya. Nanti setelah sholat subuh, kita coba lihat lagi apakah masih ada atau enggak. Meskipun agak kurang yakin sih, karena kan kalau udah semakin siang dan ada cahaya matahari, maka sinar aurora akan kalah teman-teman. Ini saya coba kunci sepeda saya di samping masjid. Dan ini adalah momen ketika saya memasuki masjid. Masih belum banyak orangnya ternyata. Nanti teman-teman bisa cek juga di dalam ada berapa orang yang ikut berjamaah sholat subuh di sini. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Dan teman-teman, akhirnya sholat subuh berjamaah baru dimulai sekitar jam 7.45 pagi. Hampir jam 8 pagi. Unik banget kan rasanya? Secara jam, kalau di Indonesia ini harusnya udah terang benderang, udah pagi gitu ya. Orang-orang sudah beraktivitas, mobil udah lalu lalang, tapi langitnya ya masih gelap di luar. Dan saat ini yang sholat berjamaah, teman-teman, ada 9 orang saat ini. 10 orang dengan imam sih. Dan ya beginilah suasananya di sini, teman-teman. Subuh terasa berbeda karena cahayanya datang lebih lambat. Dan ritme harinya juga terasa tidak seperti di negeri kita tercinta, Indonesia. Nah, kenapa bisa seperti ini, teman-teman? Secara ilmiah, semua ini terjadi karena posisi bumi dan letak geografis tempat saya tinggal saat ini, yaitu Reykjavik, ibu kota Islandia, yang berada sangat dekat dengan lingkar Arktik. Teman-teman, bumi kita miring sekitar 23,5 derajat pada porosnya. Nah, kemiringan inilah yang membuat setiap wilayah di bumi mendapatkan durasi siang dan malam yang berbeda sepanjang tahun. Semakin dekat ke kutub, perbedaannya semakin ekstrim. Saat musim dingin, wilayah seperti Islandia menerima sinar matahari jauh lebih sedikit. Matahari terbit lebih siang dan terbenam lebih cepat. Itulah kenapa, teman-teman, subuh di sini mendekati jam 8 pagi di hari ini. Karena memang belum muncul mataharinya. Fenomena ini, teman-teman, bukan karena mataharinya bergerak lambat. Seperti saya sampaikan, terjadi karena sudut kemiringan bumi terhadap matahari berubah sepanjang revolusi tahunan bumi mengelilingi matahari. Dan menariknya, karena posisi Reykjavik yang sangat utara, perubahan panjang siang dan malamnya jauh lebih drastis dibandingkan dengan negara-negara yang berada di wilayah khatulistiwa seperti Indonesia, Malaysia, yang durasi siang dan malamnya relatif stabil sepanjang tahun. Makanya jujur teman-teman, di sini waktu terasa fleksibel. Jam menunjukkan pagi, tapi cahaya belum datang. Jadi tubuh harus menyesuaikan diri dengan ritme alam yang berbeda. Buat saya pribadi sih ini pengalaman yang luar biasa, teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman juga kalau tertarik bisa berkunjung ke sini dan merasakan fenomena seperti ini, di mana subuhnya gitu ya, di hampir jam 8 pagi di hari ini. Teman-teman, ini saya udah selesai sholat subuhnya. Tapi udah nggak melihat lagi tanda-tanda aurora borealis muncul. Seperti inilah. Tuh, mobil-mobil sudah banyak teman-teman keluar. Karena kan ini sebenarnya secara jam
udah jam masuk kantor, 8:30, jam 9 gitu. Jadi udah banyak orang beraktivitas tuh teman-teman. Ya kan? Ini samping masjid tuh. Oke, saya pun siap-siap membuka gembok sepeda teman-teman untuk perjalanan pulang lagi ke kosan. Nah teman-teman, setelah video ini di bagian akhir saya akan menjelaskan mengenai fenomena aurora borealis, kenapa itu bisa terjadi dan bisa sampai di negara ini. Pokoknya teman-teman harus simak ya, supaya pertanyaan teman-teman terkait kenapa dan bagaimana aurora bisa terjawab. Di malam-malam Arktik, aurora seringkali terlihat di langit musim gugur dan musim dingin. Apakah itu aurora dan dari mana asalnya? Disinilah kisah aurora bermula. Di matahari, sebuah bintang berukuran rata-rata di antara miliaran bintang lainnya di galaksi Bima Sakti kita. Matahari bertindak sebagai pembangkit listrik yang sangat besar. Energi diciptakan jauh di dalam inti matahari. Di sini suhunya lebih dari 14 juta derajat dan tekanannya begitu besar sehingga atom-atom hidrogen tertekan menjadi elemen lain, helium. Reaksi nuklir ini melepaskan energi. Cahayanya memancar keluar dari inti matahari. Di lapisan luar, panas berpindah ke permukaan dalam pusaran besar yang disebut sel konveksi. Arus listrik dari gas bermuatan ini menciptakan medan magnet di dalam matahari. Di beberapa tempat, medan magnet yang kuat mendorong jalannya ke atas melalui permukaan. Mereka memperlambat pusaran gas panas. Permukaan mendingin dan bintik matahari atau sunspot yang lebih gelap muncul. Gas bermuatan listrik disebut plasma. Plasma menyeret medan magnet lebih jauh keluar. Medan magnet meregang dan terpuntir seperti karet gelang. Lalu karet gelang ini putus. Beberapa miliar ton plasma terlempar keluar dari matahari. Ini disebut badai surya atau badai matahari. Badai matahari dapat mencapai kecepatan lebih dari 8 juta km per jam. Dan setelah 6 jam, ia tertiup melewati planet Merkurius. Kemudian setelah 12 jam, melewati planet Venus. Dan setelah 18 jam, badai matahari ini mencapai bumi, tempat kita tinggal saat ini. Ketika badai matahari mencapai planet kita, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah perisai tak terlihat medan magnet bumi membelokkan badai tersebut. Medan magnet tersebut menyatu dan menciptakan corong tempat gas mengalir turun di sisi siang hari di kutub. Inilah aurora siang hari. Kemudian, medan magnet meregang lebih jauh ke belakang dan menyatu. Karet gelang magnetik itu putus dan gas dari badai matahari mengalir di sepanjang garis magnet menuju kutub pada sisi malam hari. Dan inilah yang disebut aurora malam hari, di mana aurora ini yang dapat kita lihat
karena ketiadaan cahaya matahari. Barudak, jadi seperti inilah perjalanan panjang sebuah cahaya yang kita kagumi dari bumi, Aurora Borealis ataupun Aurora Australis.